secara singkat mengenai farmasi rumah sakit. Seperti yang kita sudah ketahui, farmasi rumah sakit itu kan berdasar standar kefarmasian ya di rumah sakit yang nomor 72 ya tahun 2016 itu ada dua ya, ada pelayanan farmasi klinis sama yang pertukaran farmasi ya, pengelolaan dan farmasi ya. Karena kita di ruangan jadi kita akan lebih fokus membahas tentang yang di farmasi klinis ya. Jadi kalau di ruangan itu sebenarnya dikerjakan itu apa? Yang pertama itu yang kita kerjakan itu ada rekonsiliasi obat untuk pasien yang baru masuk atau yang pindah dari ruangan lain gitu ya. Jadi kita di situ prosesnya adalah kita akan ada formnya seperti ini ya, formnya seperti ini. Contohnya kita tanyakan identitas pasiennya yang pertama, lalu tanyakan ini ada alergi apa enggak, lalu tanyakan apakah pasiennya bawa obat dari rumah atau dari ruangan lain atau di rumah sebelumnya konsumsi obat apa ya. Lalu kita isi aja formnya ya. Lalu setelah itu kita konfirmasi ke dokternya yang bertanggung jawabnya apakah obatnya dilanjut apa tidak, seperti itu ya. Seperti itu aja kalau rekonsiliasi ya secara singkat. Lalu ada tugas yang kedua itu adalah mereview resep ya. Mereview resep ya. Di review resep kita contoh resep di rawat inap seperti ini ya. Resep rawat inap di seperti ini. Nah, karena seperti ini ya, jadi bukan resep seperti biasa tapi seperti 5 form order obat seperti itu ya. Jadi ini di sini ada nama obatnya, ini yang ditulis oleh dokter ya. Kita mereviewnya di sebelah sini, kolom sebelah sini ya. Nah ini kita ada ya, apakah kita nanti akan lihat di list obat ini apakah ada interaksi, apakah ada duplikasi ya, dosisnya bagaimana, sudah cocok apa belum ya, apakah ada alergi, apakah ada kontraindikasi ya. Kalau nggak ada di no. Lalu kita tulis lagi obatnya di sini. Lalu karena kita di sini sudah sistem UDD ya, unit dose dispensing, sehingga jam pemberian obatnya juga harus dituliskan di bawahnya. Seperti itu ya. Setelah itu ada di paraf ya di sini ya. Ini review ya. Sebelum kita menyaksikan obat ini, setelah di review kita juga harus cek nakas pasiennya. Cek nakas pasien apakah ada obat sisa gitu ya yang tidak terpakai sebelumnya, sehingga tidak terjadi penumpukan obat di nakas pasien itu ya, sehingga nanti returnya tidak terlalu banyak. Contoh ininya UDD-nya ya, stiker UDD seperti ini ya, etiket UDD ya. Jadi ini ada di jam untuk yang jam siang, yaitu di jam 13, 12 dan 13 itu ada obat ini. Sudah di kantong di satu kantong, sehingga memudahkan perawat dalam nanti memberikan obatnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya tugas kita itu adalah menjelaskan obat pulang ya, untuk pasien yang pulang ya. Formnya kita bisa lihat di sini, formnya seperti ini ya. Memberikan informasi obat pulang. Kita tulis sini nama obatnya, jumlahnya, dan aturan pakainya di sini ya. Serta kalau ada instruksi khusus kita tulis di sini. Ya sudah jelas di atas mah kalau misalnya ada identitas, di sini ada alergi ya atau tidak ya. Seperti itu. Kita jelaskan semuanya di sini. Ada di sini ada penyimpanan tentang perubahan warna, timbul reaksi alergi, semua kita ada di sini ya, edukasinya, formasi edukasi ya. Efek samping, cara penggunaan ada di sini ya. Udah datang belum teh? Lalu setelah itu kita ada PTO dan SOAP ya. PTO SOAP ya. Kalau SOAP itu kalau misalnya kita hanya teh menemukan misalnya teh ada kejanggalan misalnya ketika review ya. Dosisnya misalnya berbeda dengan sebelumnya, atau misalnya sebelumnya sudah ada obat yang sejenis misalnya teh ya, sehingga terjadi duplikasi misalnya teh. Kita konfirmasi ke dokter. Setelah konfirmasi ke dokter ada jawaban, kita swab ya, tulis di status pasien seperti itu. Nah itu juga salah satu job desk kita di ruangan ya. Setelah itu ada PTO ya. PTO ini kan pemantauan terapi obat ya, untuk khusus pasien-pasien tertentu seperti yang tercantum di standar kefarmasian ya. Ada pasien misalnya dengan
menggunakan obat indeks terapi sempit ya. Ada misalnya salah satunya yang gagal ginjal, gagal hati gitu ya, gangguan hati, ada misalnya Ada lagi, kriterianya. ada kriterianya lah pokoknya mah di situ ya. Bisa dilihat tadi kita PTO ya, kita pantau setiap hari respon obatnya seperti apa, apakah ada reaksi yang tidak diinginkan atau ada interaksi obat atau bagaimana ya. Lalu yang terakhir itu ada meso ya. Jadi kan tadi kita ketika rekonsiliasi itu kan ada yang namanya kita menanyakan alergi kepada pasien ya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka lost ya. Kita kan nggak tahu misalnya ketika pertama kali pasien mendapatkan obat itu ternyata pasien alergi. Ya salah satunya setelah itu harus kita laporkan ya menggunakan lembar meso ya, dan dilaporkan seperti itu. Untuk karakter ruangan Ruby Timur sendiri ya, Ruby Timur ini adalah ruangan bedah ya. Jadi pre dan post op itu ada di sini ya, di ruangan Ruby Timur. Sehingga yang menjadi titik utama yang harus diperhatikan itu salah satunya adalah penggunaan antibiotik ya, karena kan kita kan ada antibiotik profilaksis ya, kalau untuk bedah ya, dengan penggunaan obat-obat analgetik ya, terutama kan yang salah satunya yang golongan narkotik ya, golongan narkotik. Kalau post op biasanya suka ada kan pakai narkotik ya, kita harus pantau secara ketat ya, dari mulai penyimpanan hingga penggunaannya. Lalu untuk hambatan di ruangan sendiri adalah salah satunya komunikasi ya, komunikasi dengan profesional pemberi asuhan yang lain atau dengan tenaga kesehatan lain gitu maksudnya ya. Jadi kita harus istilahnya bekerja sama gitu ya, demi untuk kepentingan pasien seperti itu ya. Jadi jika ada perbedaan langsung dikonfirmasi sebaiknya seperti apa sehingga ada harmonisan gitu ya. Saya tadi contoh misalnya tadi ya, ada pasien sebelumnya sudah diberikan antibiotik A, sehari ini diresepkan antibiotik B. Itu kan ada perbedaan, apakah ini kombinasi, apakah ini diganti, seperti apa ya, kita harus komunikasi ya. Lalu untuk tantangannya sendiri di Ruby Timur ini adalah ruangan ini memiliki kapasitas yang besar ya. Di sini ada 67 bed ya kapasitasnya jika semuanya terisi seperti itu, sehingga ya tantangannya kita banyak ya pasiennya, alhamdulillah ya. Selain itu juga flow-nya, keluar masuknya sangat cepat gitu ya, sehingga jadi nggak terlalu lama gitu pasien itu dirawat seperti itu. Jadi istilahnya mah yang masuk banyak, yang keluar juga banyak seperti itu ya. Itu aja mungkin untuk dari ruangan Ruby Timur ya, kurang lebihnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh apoteker yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memberikan info tambahannya, jadi di setiap ruangan di Santosa ini ada troli emergency ya, dan ini adalah troli emergency di Ruby Timur ya. Setiap hari kita ini apoteker berkewajiban untuk mengecek kelengkapan dari troli ini, termasuk apakah trolinya terkunci atau tidak ya. Ini kuncinya seperti ini ya, kunci disposibelnya. Ya, di troli itu pertama ya ada trolinya udah pasti ya. Ada defibrillator di sini. Cuma ada suction ya, ini ya. Nah, kita harus cek kelengkapan dokumennya juga ya di sini. Jika ternyata kuncinya dibuka ya, sudah berganti nomor, kita harus lihat apakah apa yang terjadi ya di form komunikasi ini ya, harus selalu diisi ini kalau trolinya dibuka ya. Lalu ini ada checklist kelengkapan ya isi troli ini ya. Ini isi troli ini sudah standar ya, semuanya sama ya, isinya dengan jumlahnya ya. Kita checklist kalau misalnya ada, kalau nggak ada kita strip ya. Ini ada nomor kuncinya di sini sama ini panel siapa PIC-nya ya. Sama yang terakhir yang harus diisi juga kalau troli dibuka itu ini berita acara ya. Berita acara. Jadi kenapa, untuk keperluan apa dibukanya itu ya. Ini ya. Lalu selanjutnya kita harus mengecek black box ya, atau kotak untuk narkotik.
ya. Tempat untuk narkotik di sebelah sini untuk lebih timur ya. Sebelah sini ini double lock ya. Double lock di sini kuncinya. Ini black box-nya ya. Kuncinya juga tidak sembarang orang bisa akses ya. Ini contohnya ada etanil ya, punya pasien ya. Kita simpannya di sini ya. Dan dilengkapi juga dengan form pemakaian obat narkotik ya. Coba saya ini dulu ya. Kita coba. Bentukannya seperti ini ya. Ya. Form pemakaian untuk ruangan apa, identitas pasiennya, lalu nanti ini obatnya apa dan jumlah yang digunakan dan yang dibuangnya berapa ya. Dan ada tanda tangan perawat yang menyiapkan PJS-nya, sama di sini ada tanda tangan apotekernya seperti itu ya. Sudah cukup? Terima kasih.